A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tanda-tanda kiamat kubra. 1. Kemunculan Imam Mahdi. 2. Dajjal. 3. Nabi Isa alaihissalam. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat. 6. Kemunculan dabbah. 7. Kabut, duhon, dan angin yang berhembus. 8. Munculnya api dari Yaman. 9. Terjadinya gempa. 10. Hancurnya Ka'bah. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi, Yahuza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal berasal dari kata Dajjalah, yang artinya menutupi sesuatu. Dajjal dianggap telah menutupi kebenaran dan orang paling berdusta. Dajjal adalah seorang laki-laki yang memiliki rambut keriting dan buta sebelah. Hal ini terdapat dalam hadis Ubadah bin As-Syamit radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai Rabb kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah." Hadis riwayat Abu Daud. 10 ciri-ciri fisik Dajjal yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah: pertama, tubuh dan kekuatannya besar. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qotah, laki-laki dari Bani Khuza'ah." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, usianya terlihat muda. Bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memudaratkan kalian, karena jika Dajjal muncul sedangkan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jika dia muncul sedangkan saya tidak lagi berada di antara kalian, maka setiap orang muslim wajib membela dirinya, dan Allah Ta'ala menjaga setiap orang muslim sepeninggalku. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda. Ketiga, kulit tubuhnya terlihat kemerahan. Keempat, mata kanannya tertutup. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Jadwal adalah orang yang matanya terhapus." Kelima, di antara kedua matanya tertulis kafir. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya, atau bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. 6. Rambutnya lebih banyak keriting. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. 7. Bertubuh pendek dan kehilangan tangan. Dari Ubadah bin Samit,
Rasulullah bersabda, Dajjal itu yang bertubuh pendek dan tangannya hilang. Kedelapan, kedua kakinya bengkok. Sesungguhnya aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, sehingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. 9. Dahinya lebar. Adapun penebar kesesatan Dajjal, maka dia buta matanya sebelah, lebar jidatnya, luas lehernya, dan agak bungkuk mirip dengan Quds ibnu Abil Uzza. 10. Lehernya panjang. Adapun penebar kesesatan Dajjal, maka dia buta matanya sebelah, lebar jidatnya, luas lehernya, dan agak bungkuk mirip dengan Quds ibnu Uzza. Kisah kelahiran Dajjal dan masa kecil yang mengerikan. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samaria, negeri kecil di Palestina, warisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Negeri Samaria ini berasal dari nama seorang Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas, yang pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya, yang menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebut cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku Izratu Al-Masih Ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu supaya memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak laki-laki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusul dan selalu tertidur hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti palu burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk, 2 tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun kemudian demikian. Adapun kesialan yang membuat Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejenak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Dia berjalan ke arah patung-patung berhala
kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anak yang tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayah hanya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota yang mendengar dan ingin memiliki anak itu dianggap dapat membawa keberkahan, maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Dan itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya yang mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa, sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebodohannya itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Subban, Ar-Rahib, At-Tabah, Al-Asqa, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Dan lata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumbukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Tanda-tanda alam kemunculan Dajjal. Karena alam yang menjadi peringatan kemunculan Dajjal adalah 1. Menyusutnya danau Tiberias. 2. Terjadinya kekeringan selama 3 tahun. Dan 3. Terjadinya kelaparan panjang. Saat itu dia berkata, "Aku Tuhan yang selama ini kalian cari." Karena yang terlihat kering bisa menjadi subur, bahwa yang susunya kering bisa mengeluarkan susu. Saat itu Dajjal berkeliling dunia selama 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Namun ada 2 tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Saat Dajjal berkeliling, kaum perempuan jangan dibiarkan keluar rumah, kunci pintu rapat-rapat, karena jika bertemu Dajjal akan menjadi pengikutnya. Nabi Isa turun ke dunia. Setelah Dajjal keluar dan hampir membunuh Imam Mahdi, Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi ketika berumur 33 tahun untuk membunuh Dajjal. Dia membunuh Dajjal dan orang Yahudi dan seluruh kaum Nasrani akan memeluk Islam. Untuk diketahui, kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Walaupun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.